Ketika teknologi meningkat, uang cetaknya juga makin banyak, ya. Jadi kayak ibarat didorong nih, teknologi meningkat mau dorong ke kanan, tapi percetakan uangnya dorong dari kanan ke kiri, ya. Jadi harganya tetap mahal. Ketika waktu gua masih 15 tahun, gua berjanji bahwa suatu saat uang nggak akan jadi masalah lagi di hidup gua, ya. Dan kalau misalnya uang sampai jadi masalah di hidup gua ngerasa gua harus bisa selesaikan, gua harus bisa pelajari uang ini apa, dan suatu saat jangan ada sampai satu pun dari kalian yang mengalami apa yang gua alami, ya. Yaitu kalian nggak ngerti cara main uang, kalian nggak ngerti cara ini bekerja, ya. Jadi waktu itu gue pernah satu hari gue dive deep ke semuanya, ya. Gue pelajarin Federal Reserve itu apa, gue pelajarin, oh sistem perbankan itu seperti apa itu fractional reserve banking. Gue pelajari apa itu suku bunga, kalau suku bunga naik akan dampaknya seperti apa, kalau suku bunga turun dampaknya seperti apa, suku bunga di negara gue, suku bunga di negara yang lain, ya. Inflasi itu seperti apa, CPI itu apa, semuanya gue pelajari, gitu. Dan gue sampai ke satu konklusi bahwa oke, ini gamenya memang pernah berubah beberapa kali nih. Sebelum kita bisa mengerti tapi secara permainan ini apa, kita tanya dulu secara fundamental, ya, yaitu pertanyaan yang jarang ditanya sama orang, apa itu uang sebenarnya? Uang apakah alat tukar, ya, untuk menyimpan nilai, tapi apa? Uang itu adalah unit of energy menurut gua. Jadi ketika lu punya uang, itu punya energi. Makanya gue selalu ngajarin ketika lu mau punya energi nih, lu harus bisa punya punya energi, bikin energi, simpan energi lu, baru bisa menyalurkan energi, ya. Ketika lu udah bisa simpan, lu bisa baru jadi bermanfaat untuk sesama lu, untuk keluarga lu dan teman-teman sekitar. Jadi lu bisa nyimpan dulu energi, baru lu bisa salurin energinya. Dulu itu ketika formatnya barter, ya, ketika lu butuh satu buah untuk satu kapas, belum tentu yang punya kapas itu mau buah. Ya, ketika lu punya satu tombak dan satu buah, belum tentu yang punya kapas mau tombak dan buah lu jadi kapas. Ini jadi sistem yang sangat kompleks, ya, karena mereka beralih, manusia ini kita pintar berevolusi, kita beralih ke yang namanya uang komoditas, biasanya dari kerang, ya kan, kita belajar, oh ada garam karena diinginkan oleh semua orang butuhnya garam, kita akhirnya garam terlalu berat, kita pikir oke pakai silver yang langka, akhirnya yang lebih langka lagi yaitu koin emas. Lalu di situ muncul gitu kan sistem perbankan abad sekitar 12 oleh yang namanya Knights Templar. Ketika lu punya koin emas di satu kota, lu mau pindah ke kota yang lain, akhirnya lu bisa dapat surat dari sini buat ngambil di withdraw di kota yang lain gitu. Nah, ini abad ke-12 pertama kali terjadi sistem perbankan. Nah, karena instrumen koin ini gampang dan sering sekali dirampok oleh bandit, ya, jadi akhirnya berevolusi lagi kita, ya, tahun 1400 akhir, ya. Ada yang akuntan terkenal dari Italia, ya. Dia bikin sistem yang namanya sampai sekarang masih dipakai, ya, namanya double entry, yaitu sistem akuntansi bookkeeping untuk double entry. Nah, double entry ini masih dipakai nih sampai sekarang, sampai hari ini masih dipakai. Nah, itu yang bikin akhirnya sistem perbankan tuh jadi jalan. Baru 100 tahun terakhir, ini yang gue sebut tadi, ketika gue pelajaran uang, uang ini berubah 2 kali gitu. Sistem Bretton Woods, ya, dari Perang Dunia Kedua sampai 1971, dan sistem setelah itu yaitu petrodollar. Nah, Bretton Woods ini kan berdasarkan emas, tapi ketika terjadinya perang Vietnam, Nixon akhirnya cabut, ya, dari USD dengan emas. Harusnya satu USD itu ada satu emas di belakangnya. Tapi sekarang nggak ada nih, nggak ada keterikatan, nggak ada peg-nya sama apa-apa. Di situ dijadiin dolar world reserve currency dan semuanya akan peg ke dolar aja. Jadi minyak ke dolar, semua komoditas, mau coklat dan segala macam ke dolar. Ketika ini terjadi, ini akan ngambang gitu, dolarnya jadi ngambang. Ketika dolar yang ngambang, lu perhatikan dari 1971 sampai sekarang, jumlah dolar yang beredar itu berapa? M0-nya berapa, M1, M dan M2. Lu lihat coba ya dari 180 jenis currency, ya kita ngomong dari Lebanese pound. Orang bilang, "Tapi kan ada negara yang punya sumber daya lebih yang mendapatkan keuntungan seperti Norwegia." Betul. Cuma Norwegia itu ketika pemerintahnya pinter, dia bikin langsung sovereign wealth fund-nya sendiri. Tapi kalau kita lihat negara seperti Venezuela yang kemarin presidennya baru diculik, kita bisa lihat bahwa itu negara yang sangat kaya, oil reserve-nya paling besar di dunia, nomor satu, ya. Yang kedua adalah apa, itu punya tambang silver salah satu yang paling besar di dunia. Jadi ketika terjadi, ya, seperti itu, masih aja ada negara yang hyperinflasi, kenapa?